Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai pelaksanaan sambungan dan ketidaksempurnaan campuran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sigit Aditama dengan NIM 205111324. Dan saya Aditya Arsyad dengan NIM 205111338. Sebelumnya, pendahuluan. Pelaksanaan sambungan adalah proses menghubungkan dua bagian aspal yang terpisah agar membentuk satu permukaan yang utuh. Sambungan aspal biasanya diperlukan ketika ada perluasan atau perbaikan jalan, atau ketika dua lapisan aspal yang berbeda bertemu, misalnya pada persimpangan atau area perbaikan jalan. Dalam hal ini, pelaksanaan sambungan aspal mencakup sambungan memanjang dan sambungan melintang. Pelaksanaan sambungan terbagi menjadi dua, yaitu sambungan memanjang dan sambungan melintang. Untuk sambungan memanjang, proses menghubungkan dua bagian aspal yang bersebelahan sehingga membentuk permukaan yang terus-menerus dan rata. Metode sambungan memanjang meliputi persiapan permukaan, pemanasan, pengaplikasian bahan perekat, penyambungan, dan penyelesaian. Biasanya, sambungan memanjang dilakukan saat perbaikan atau membangun jalan raya. Yang kedua yaitu ada sambungan melintang. Suatu metode yang digunakan dalam konstruksi jalan untuk mengompensasi perluasan termal atau kontraksi yang disebabkan oleh perubahan suhu. Dalam proses ini, melibatkan pemotongan bagian jalan yang ada pada interval tertentu dan pemasangan material elastis di antara potongan tersebut. Biasanya, sambungan melintang digunakan untuk membantu dan mencegah retak atau kerusakan pada permukaan jalan akibat perubahan suhu. Berikut adalah tahapan pelaksanaan sambungan memanjang. Yang pertama yaitu ada persiapan permukaan. Bersihkan area yang akan diaspal dari debu, kotoran, dan material lainnya. Selanjutnya, perbaiki kerusakan pada permukaan aspal yang sudah ada, seperti retak atau berlubang. Yang kedua yaitu ada pemanasan. Panaskan permukaan aspal yang sudah ada menggunakan alat pemanas seperti pemanas inframerah atau pemanas aspal. Pastikan suhu permukaan aspal mencapai suhu yang diperlukan sebelum melanjutkan. Yang ketiga, pembersihan. Bersihkan permukaan aspal yang sudah dipanaskan dari kotoran dan debu menggunakan sapu atau alat pembersih lainnya. Pastikan permukaan aspal yang akan disambung bersih dan bebas dari segala hal yang dapat mengganggu ikatan antara lapisan aspal baru dan lama. Yang keempat, pengaplikasian aspal panas. Pindahkan aspal panas ke area yang akan disambung menggunakan truk pengangkut aspal atau alat lainnya. Ratakan aspal dengan menggunakan alat pemadat seperti weld plate atau roller. Yang kelima, penggilingan atau miling permukaan aspal lama. Jika ada lapisan aspal lama yang harus dihapus, gunakan mesin penggiling aspal atau milling machine untuk menghilangkan lapisan aspal tersebut. Pastikan permukaan yang dihasilkan rata dan bersih sebelum melanjutkan proses sambungan. Yang keenam, ada pengaplikasian lapisan pengikat. Aplikasikan lapisan pengikat seperti tack coat pada permukaan aspal yang sudah ada. Lapisan pengikat ini membantu dalam membentuk ikatan yang kuat antara lapisan aspal lama dan baru. Yang ketujuh, penambahan lapisan aspal baru. Tempatkan lapisan aspal baru di atas permukaan aspal yang sudah ada.
Ratakan aspal menggunakan alat pemadat untuk memastikan permukaan yang rata dan padat. Yang kedelapan, pemadatan dan penyelesaian. Gunakan alat pemadat seperti well plate atau roller untuk memadatkan lapisan aspal baru. Pastikan lapisan aspal baru terpadat dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Periksa kehalusan dan keberadaan lubang atau kerusakan lainnya pada permukaan aspal yang baru diperbaiki. Selanjutnya, pelaksanaan sambungan melintang. Yang pertama, persiapan. Persiapkan area yang akan dilakukan sambungan melintang aspal dengan membersihkan permukaan dari kotoran, debu, dan material lainnya. Pastikan permukaan yang akan disambung rata dan bebas dari retakan yang signifikan. Yang kedua, pemotongan. Potong aspal yang ada di sepanjang garis sambungan dengan menggunakan alat potong seperti gergaji aspal atau alat pemotong khusus. Pastikan pemotongan dilakukan secara lurus dan bersih. Tiga, pembersihan. Bersihkan permukaan potongan aspal dan sekitarnya dari debu dan puing-puing dengan menggunakan alat pemadat, sapu, atau blower. Pastikan tidak ada material yang menghalangi proses sambungan. Yang keempat, pengaplikasian perekat. Aplikasikan perekat aspal pada permukaan potongan aspal dan sekitarnya menggunakan sikat, roller, atau alat aplikator lainnya. Pastikan perekat merata dan meresap ke dalam permukaan aspal. Yang kelima, pemasangan aspal panas. Tempatkan lapisan aspal panas di atas permukaan yang sudah diberi perekat. Gunakan alat pemadat seperti roller atau papan pemadat untuk menekan dan meratakan aspal. Pastikan lapisan aspal memiliki ketebalan yang sama dengan lapisan aspal yang ada di sekitarnya. Yang keenam, pemadatan. Setelah pemasangan aspal, lakukan pemadatan menggunakan alat pemadat seperti roller. Pemadatan akan membantu menghilangkan udara yang terperangkap di dalam lapisan aspal dan meningkatkan kepadatan serta kekuatan sambungan. Yang ketujuh, penyelesaian permukaan. Setelah pemadatan, periksa dan perbaiki permukaan aspal jika diperlukan. Pastikan permukaan aspal yang baru terintegrasi dengan baik dan memiliki kontur yang serupa dengan permukaan aspal yang ada di sekitarnya. Yang ke-8, penutupan dan pendinginan. Setelah proses sambungan selesai, tutup area yang diperbaiki dengan menggunakan favicon atau tanda peringatan lainnya. Biarkan aspal baru tersebut dingin dan mengeras sebelum dilalui oleh kendaraan. Berikut adalah video mengenai sambungan. Tahap pertama yaitu ada marking dan pemotongan lapisan aspal dan pembongkaran. Setelah dilakukan pembongkaran, tahap kedua yaitu dilakukan pembersihan celah sambungan shear mulai. Tahap ketiga yaitu pemasangan busa tahan panas dan plat baja pada sambungan aspal.
Kemudian pemanasan agregat bitumen dipanaskan menggunakan alat pemanas serta molen mini. Selanjutnya, eh, bitumen yang sudah dipanaskan tadi kemudian dihamparkan pada sambungan dan dilakukan pemadatan menggunakan roller atau well plate. Tahap yang keenam yaitu ada penghamparan aspaltik plak pada bagian sambungan yang sudah dipadatkan. Tahap terakhir yaitu finishing. Selanjutnya, ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan sambungan. Yang pertama, persiapan permukaan. Permukaan yang akan disambung harus dibersihkan secara menyeluruh dari kotoran, debu, air, atau bahan lain yang dapat menghalangi ikatan aspal. Permukaan juga harus bebas dari retakan yang besar atau rusak secara signifikan. Yang kedua, suhu. Suhu aspal dan permukaan jalan memainkan peran penting dalam pelaksanaan sambungan. Aspal harus dipanaskan pada suhu yang tepat sesuai dengan spesifikasi produsen. Permukaan jalan juga harus dalam kisaran suhu yang dianjurkan agar aspal dapat menempel dengan baik. Yang ketiga, jenis aspal. Jenis aspal yang digunakan untuk sambungan harus sesuai dengan kebutuhan. Biasanya, aspal yang digunakan untuk sambungan lebih lunak daripada aspal yang digunakan untuk lapisan permukaan. Ini memungkinkan agar sambungan untuk menahan pergerakan dan deformasi. Yang keempat, teknik pemasangan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memastikan sambungan aspal, seperti metode panas, hot mix, dan metode dingin atau cold mix. Metode yang dipilih harus sesuai dengan kondisi jalan, suhu lingkungan, dan persyaratan proyek. Yang kelima ada penggunaan bahan tambahan. Pemakaian bahan tambahan seperti kerekat atau pengisi dalam sambungan aspal dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan sambungan. Bahan tambahan tersebut harus sesuai dengan spesifikasi dan petunjuk produsen. Penutup yang keenam, penutup permukaan. Setelah sambungan aspal dipasang, penutup permukaan yang tepat harus diterapkan untuk melindungi sambungan dan kerusakan dan efek cuaca. Ini dapat berupa lapisan tipis aspal atau bahan pengisi khusus. Yang ketujuh, perawatan dan pemeliharaan. Sambungan aspal harus dipelihara dan dirawat dengan baik untuk memastikan keberlanjutan. Pemantauan reguler, perbaikan segera terhadap kerusakan, dan perawatan rutin seperti penyegelan permukaan dapat membantu memperpanjang umur sambungan. Berikutnya ada ketidaksempurnaan campuran. Yang pertama, aspal terlalu panas. Aspal yang terlalu panas dapat mempengaruhi kualitas, kekerasan, dan efisiensi konstruksi. Suhu yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan aspal sulit untuk diterapkan dengan baik, yang dimana ketika suhu aspal melebihi suhu yang diinginkan, aspal menjadi lebih cair dan sulit dikendalikan selama proses penyebaran dan pemadatan. Hal ini dapat mengakibatkan permukaan yang tidak merata, ketidakseragaman ketebalan lapisan, dan kekurangan pengisian ruang. Berikutnya, aspal terlalu dingin. Suhu yang terlalu rendah membuat aspal menjadi kaku dan kurang fleksibel, sehingga sulit dipadatkan dengan baik. Pemadatan yang tidak memadai dapat mengakibatkan permukaan yang tidak merata, padatan yang buruk, dan kemampuan drainase yang buruk. Hal ini dapat mengurangi daya tahan perkerasan terhadap beban lalu lintas dan mempercepat proses degradasi. Berikutnya, aspal terlalu banyak.
Jika terlalu banyak aspal ditambahkan dalam campuran, proporsi agregat kasar dan halus dapat menjadi tidak seimbang. Akibatnya, campuran aspal dapat menjadi lemah dan tidak stabil, yang dapat menyebabkan deformasi, keretakan, atau kerusakan struktural pada perkerasan. Berikutnya, aspal terlalu sedikit. Kurangnya aspal dalam campuran aspal dapat mengurangi kemampuan campuran untuk membentuk struktur yang stabil. Campuran yang kurang stabil dapat menyebabkan perkerasan mudah mengalami deformasi dan kerusakan akibat beban lalu lintas, suhu, atau faktor lingkungan lainnya. Berikutnya, agregat kasar terlalu banyak. Agregat kasar yang berlebihan dapat menghabiskan bahan pengikat aspal yang tersedia dalam campuran. Akibatnya, campuran aspal menjadi kurang terikat, kering, dan kurang fleksibel. Hal ini dapat menyebabkan kekeringan campuran aspal dan kurangnya elastisitas yang meningkatkan risiko retakan pada perkerasan, yang dimana retakan dapat mempercepat kerusakan struktural dan memerlukan perbaikan yang lebih sering. Berikutnya, campuran tidak merata. Jika bahan-bahan dalam campuran aspal tidak tercampur secara merata selama proses pencampuran, itu dapat menyebabkan perbedaan proporsi komponen dalam campuran. Hal ini dapat terjadi jika distribusi aspal tidak merata saat ditambahkan ke agregat, atau jika tidak ada pengadukan yang memadai selama proses pencampuran. Sebagai hasilnya, bagian campuran mungkin memiliki konsentrasi aspal yang berbeda, menyebabkan ketidakseimbangan dan segregasi. Berikutnya, segregasi. Segregasi terjadi ketika agregat kasar dan bahan pengikat aspal tidak dicampur secara merata. Hal ini dapat terjadi selama proses pencampuran atau pemadatan. Segregasi dapat menyebabkan distribusi yang tidak merata dari bahan pengikat aspal di seluruh lapisan aspal, sehingga dapat mengakibatkan ketidakstabilan struktural dan penurunan kualitas permukaan jalan. Berikut cara mengatasi ketidaksempurnaan campuran. Yang pertama yaitu ada pengawasan bahan baku. Pastikan bahan baku yang digunakan untuk campuran aspal berkualitas tinggi dan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Periksa kebersihan agregat, pemurnian aspal, dan sifat-sifat bahan lainnya sebelum menggunakannya. Yang kedua, pemilihan gradasi agregat yang tepat. Pilih agregat dengan gradasi yang sesuai untuk campuran aspal yang diinginkan. Gradasi yang tepat akan membantu mencapai kepadatan dan stabilitas yang optimal dalam campuran aspal. Yang ketiga, penggunaan aditif. Beberapa aditif dapat digunakan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan campuran aspal. Misalnya, penggunaan aditif pengikat atau aditif pengisi dapat membantu meningkatkan sifat mekanik, stabilitas, dan daya tahan campuran. Yang keempat, pengadukan yang baik. Pastikan pengadukan campuran aspal dilakukan dengan baik dan menyeluruh. Gunakan pengaduk yang tepat untuk memastikan semua bahan tercampur dengan baik. Jaga kecepatan dan durasi pengadukan agar sesuai dengan rekomendasi spesifikasi. Yang kelima, pengendalian suhu. Suhu adalah faktor yang penting dalam pengolahan aspal. Pastikan suhu campuran aspal terjaga dengan baik selama pengadukan, pengecoran, dan pemadatan. Suhu yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidaksempurnaan seperti segregasi atau ketidakseragaman campuran. Yang keenam, pengawasan dan pengontrolan proses. Lakukan pengawasan yang cermat selama seluruh proses produksi campuran aspal. Pastikan setiap tahap, mulai dari persiapan bahan hingga penyebaran dan pemadatan, dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 7. Pengaturan kelembaban. Kelembaban agregat dapat mempengaruhi sifat-sifat campuran aspal. Pastikan agregat tidak terlalu kering atau terlalu basah sebelum digunakan dalam campuran.
kontrol kelembaban agar sesuai dengan persyaratan spesifikasi. Yang kedelapan, penggunaan bahan berkualitas tinggi. Pastikan Anda menggunakan bahan kimia atau bahan baku berkualitas tinggi dan murni. Bahan berkualitas rendah atau tercemar dapat menyebabkan ketidaksempurnaan dalam campuran. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.